Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah program ini akan lebih memotivasi anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk lebih rajin lagi belajar pengajinya ya, lebih tambah semangat lagi. Nah, anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada hari ini akan banyak pelajaran tentang pengetahuan agama Islam yang akan kita pelajari pada hari ini. Di antaranya kita akan belajar mengenal cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian ada juga teman-teman yang akan membacakan doa, ada juga yang akan membacakan atau membawakan cerita-cerita tentang sahabat Nabi. Tapi seperti biasa, saya di acara ini selalu ditemani oleh Kak Habib ya. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Belum ya? Yang mana Kak Habib? Coba. Yang mana dia? Oh, yang ini Kak Habibnya. Kak Habib ini ya kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik soleha, apa kabar Umi? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Kak Habib juga apa kabar? Alhamdulillah sehat dan semangat. Iya, Masya Allah. Semangatnya yang pasti kita tetap Apa? Semangat ya. Semangat untuk belajar tentunya. Iya, belajar Al-Quran tentunya. Supaya kita banyak dapat apa Kak Habib? Ilmu dan juga banyak dapat pahala ya. Kita berharap dapat berkah banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah dan juga ada di studio yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melakukan satu pekerjaan, seperti biasa kita apa Kak Habib ya? Kita berdoa? Iya, kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa pada hari ini? Iya, dan namanya siapa sayang? Ya? Yadir, ya. Kita berdoa dulu ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Iya, amin ya Rabbal alamin. Anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, setelah kita membacakan doa, kita akan belajar tentang mengenal atau cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya,
Hijaiyah itu seperti apa ya huruf hijaiyah itu Kak Habib? Apa saja? Seperti alif, ba, Iya, ta, sa, fa, dan jim, seterusnya. iya, dan seterusnya. Anak soleh soleha tahu huruf hijaiyah itu apa saja? Coba diucapkan. Alif, dal, zal, sin, shin, sod, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, nun, waw, ya. Ya. Ada berapa Umi? Ada berapa ya semua ya? 29 atau berapa lagi? Ada yang bilang ada 29, ada yang 28. Yang benarnya berapa? 29 ya. Iya, karena di situ ada lam, kemudian ada alif. Itu jadi 2 huruf itu ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang bilang 30 huruf, ada yang bilang 29 huruf. Semuanya benar. Ya, Kak Habib ya? Iya. Iya. Jadi pada hari ini kita akan melafazkan ya bagaimana huruf-huruf hijaiyah itu kita ucapkan ya. Kita ucapkan seperti contoh huruf alif dan huruf H ya. Jadi alif, ini alif atau juga hamzah, kemudian ada huruf H ya. Anak soleh-soleh sudah pernah lihat huruf seperti ini di Al-Quran? Ada ya? Jadi cara mengucapkannya itu dia keluar dari tenggorokan bawah ya. Tenggorokan bawah. Jadi Umi tulis di sini tenggorokan bawah. Ya, tenggorokan bawah ya. Jadi huruf ini huruf alif dan huruf H. Jadi cara mengucapkannya A. Bagaimana Kak Habib? A. H. A. A. H. A. H. Ada yang beda tidak? Cara mengucapkannya? Tidak. A, H. Ada Kak Habib. Bedanya di mana Umi? Coba bedanya di mana? Bedanya di mana, Nak? A. H. A. H. Coba. Coba. A. H. Lagi? Ada yang beda tidak? Coba dicari. Bedanya apa? Antara kita mengucapkan huruf alif atau hamzah, kemudian huruf H. Apa yang beda? Umi kasih tahu ya, yang bedanya ketika kita mengucapkan huruf H, ada angin yang keluar Kak Habib. Oh iya, betul. Iya betul. Coba kita ucapkan. Coba A dulu. A. 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 Nah, sekarang H. 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 Coba, ada anginnya tidak? Yang mana yang ada angin? Alif atau H? H. Coba dirasakan. H. H. Coba anak soleh-soleha yang ada di rumah. Coba diucapkan huruf alif dan huruf H. A. H. Beda tidak? Beda ya. Kalau huruf H ada apa? Bedanya apa? Huruf H ada anginnya yang keluar. Ya. Atau biasa di dalam istilah disebut habes. Habes itu artinya angin. Ada angin ketika kita mengucapkan huruf itu. Kemudian huruf A. A. A, ada angin tidak? Tidak ada ya. Itu biasa disebut dengan jahar. Ya. Dibaca jelas ya. Ya, mengucapkan hurufnya dengan jelas. A. H. Al-Qari'ah. Ada yang membaca Al-Qari'ah. So jadi H. Padahal cara mengucapkan huruf H dan huruf H itu beda. Mahrajul hurufnya itu beda. Tempat keluar hurufnya itu beda. Kak Habib. Ya, jadi H. Kalau H dengan A. H. A. H. A. Kalau ini beda. A. H. Al-Qari'ah.
Jadi jangan ah. Ada yang bilang ayah. Ayah. Ya. Jadi kita mengucapkan dalam surah Al-Qari'ah. Jadi jangan bilang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Yang benar itu ya, huruf H. Kemudian huruf H dan huruf A. H, A. H, A. Itu terdapat pada tenggorokan. Tenggorokan apa ya? Bagian Kalau atas. H. Jadi kita ketika kita belajar tentang mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu tidak boleh kita orang menghafal. Kan tidak bisa menghafal itu Kak Habib kan? Betul. Tapi harus di apa? Kita rasakan. Ya, kita rasakan. H. H, A. Tempat keluarnya di mana, Nak? Di mana? Tenggorokan Bagian atas. tengah. Tengah. Oh. Ya. Di tenggorokan tengah. A. Jadi H, kemudian A. Ya. H, A. H, A. H, A. H, A. Bedanya apa lagi Kak Habib? Kalau H keluar udara, kalau A tidak. Iya. Coba kita praktekkan anak soleh-soleh yang ada di studio. H, A. H, A. Coba. Iya, kita rasakan ya. Kita rasakan ada anginnya atau tidak. Coba, dua huruf itu. H, 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 H di tengah tenggorokan. H, A. H, A. A, A. Ada yang bilang A, A. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ain itu, mulutnya kita buka. Jangan kayak orang tidak semangat. Tapi A, A, A. Coba sama-sama. A, A. Umi mau coba satu-satu orang. Coba. A. Lagi. A. 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 Nah, coba berikut. A. Lebih dibuka mulutnya, nak. A. Lagi dapat. A. Iya, berikut. Lagi. Buka. Lagi. Iya, berikut. Lagi buka mulutnya, nak. Lagi. A. Iya, berikut. Nanti belajar ya, dibuka mulutnya. Lagi. Lagi. Jadi A. Iya, berikut. Nanti belajar lagi di rumah. Lagi. Iya. Sekarang kita coba huruf H. Coba sama-sama huruf H. H. Nah, apa yang keluar? Iya, anginnya. Jadi cara membedakan huruf A, huruf H, kemudian huruf A, kemudian huruf apa lagi tadi? Huruf H. Itu cara membedakannya adalah ada anginnya dengan tidak ada anginnya ya. Jadi supaya kita fasih membacakan Al-Quran. Coba kita buka Al-Quran, kita cari huruf H, kita cari huruf alif, kita cari huruf ain, kita cari huruf H, di surah apa yang ada. Lalu kita lafazkan bersama-sama. Mungkin Kak Habib juga bisa bantu cari. Okay. Atau di surah Al-Fatihah, di situ Al-Fatihah, banyak. Coba buka Al-Fatihah nanya. Surah Al-Fatihah. Nah, ada tidak huruf H, kemudian huruf A, alif, kemudian huruf A, ain, A, H. Ada tidak? Ada. Di ayat mana? Ayat kedua. Ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahi Rabb. Ada orang orang tidak semangat membaca Al-Quran Kak Habib, sehingga dia ketika mengucapkan huruf hijaiyah itu jadi tidak fasih. Iya. Ya.
Seharusnya begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Begitu mana yang benar? Alamin atau alamin. Mana yang benar ya? Yang kedua alamin. Iya, A. Jadi ketika huruf ain itu atau A, semakin kita buka mulut kita, maka semakin nampaklah dan semakin jelas huruf A yang kita baca. Tetapi kalau kita tutup mulut kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas tidak? Tidak. Rabbil alamin. A jadi A. So bukan ain tapi so jadi A. Alif. Rabbil alamin. Nah, ada ain tidak di situ? Ada. Tidak ya? Ada. Ainnya ada, tapi cara melafazkannya itu tidak benar. tidak benar atau tidak fasih. Coba ada yang bisa melafazkan ayat pertama surah Al-Fatihah, Al-Ha di huruf H. Ayo nah, pakai mic sayang. Pakai mic. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi, sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, tadi Umi bilang ketika kita mengucapkan huruf H, diupayakan atau diusahakan ada apa yang keluar Kak Habib? Ada udara atau angin. Iya, ada udara atau ada angin. Ya, jangan alhamdulillah, ada angin tidak? Tidak ada. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ulang sayang. Tidak usah takut-takut. Kasih keluar saja itu angin. Lagi. Tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Berikut saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar tidak? Alamin. Benar tidak Kak Habib? Tidak. Ulang ya. Nanti diulang lagi. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, nanti diulang-ulang lagi di rumah ya. Berikut sayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang lagi sayang. Pastikan ada angin yang keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buka itu mulut. Alamin. Alamin. Iya, berikut sayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, berikut. Nanti latihan lagi. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, berikut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang lagi hanya ha. Kasih keluar angin. Alhamdulillah. Ulang Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, jadi dipaksa keluar anginnya. Kak Habib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa ikut ya, sama-sama mengucapkan al-ha. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H, anginnya dipaksa keluar ya, supaya huruf itu bisa jelas huruf apa yang kita baca ya. Jadi H, kemudian H, ada ho, ada apa lagi? Yang satu, ada 3 huruf ya. H, kemudian apa lagi nak? Ya, jadi harus jelas. H, apakah huruf H yang kita ucapkan atau yang kita lafazkan atau huruf H? Ya, al-qari'ah. Ya, itu kalau hanya H yang seperti ini ya. Anak soleh-soleh pernah lihat ini huruf ini di Al-Quran? Ada ya? Di situ juga ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat kedua surah Al-Fatihah. Ada Kak Habib? Ada ihdinas Ada ya? siratal. Huruf apa di situ? Huruf H ya, yang posisi letaknya di tenggorokan Bagian bawah. bawah
ya. Situ ya. Ihdinas bukan dinas, tapi Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Sekarang berikut ini huruf H, kemudian huruf A. Sekarang huruf yang keluar dari tenggorokan atas. Ada yang tahu? Habib? Tidak. Yang tenggorokan atas. Huruf apa? Anak soleh-soleha yang ada di rumah, kira-kira huruf apa yang keluar dari tenggorokan atas? Kho. Dikasih tahu ya. Huruf apa? Huruf Kho dan huruf Go. Jadi Kho, Go. Kho, Go. Kho, Go. Ya, begitu ya. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, nanti sebentar kita lanjut lagi. Kita ikuti iklan berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Iya, berakhlak mulia. Anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita akan mendengarkan teman-temanmu yang ada di studio untuk membacakan surah Al-Qari'ah ya. Siapa yang akan membacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Iya. Anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada surah Al-Qari'ah itu ada huruf yang tadi Umi jelaskan. Ada huruf alif, kemudian ada huruf H, ada huruf H dan huruf A ya. Ada huruf A, ada huruf H, kemudian ada huruf alif dan huruf H ya. Jadi coba kita lihat di ayat terakhir. Ada huruf apa di situ? Yang Umi jelaskan tadi. H atau H? H. H. Tadi Umi bilang ketika kita mengucapkan huruf H dipaksa keluar apanya? Anginnya ya. Kak Habib ya? Ya. Anginnya yang dipaksa keluar. Coba kita melafazkan ayat terakhir di surah Al-Qari'ah. Coba sama-sama 2, 3. Narun hamiyah. Lagi? Narun hamiyah. Iya, lebih bagus kira hamiyah. Coba Kak Habib. Narun hamiyah. Bukan H, semua pergi di A itu Kak Habib. Ulang. Narun hamiyah. Ha. 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 Narun
hamiyah. Narun hamiyah. Iya, coba kita ulang lagi anak-anak yang ada di studio. Narun hamiyah. Coba satu-satu orang mau dengar. Dari sini. Narun Semua ha, tidak. Ulang, Nak. Narun hamiyah. Jadi huruf ha tempat keluarnya di mana? Tenggorokan mana? Bawah, Tenggorokan mana, sayang? tengah. Tengah, coba. Rasakan dia keluar di tengah-tengah, coba. Narun ha. 2, 3. Narun Jangan hamiyah. terlalu dipaksa. Ha, halus. Narun ha hamiyah. Narun hamiyah. Iya, nanti latihan di rumah. Berikut. Narun hamiyah. Lagi, kasih keluar dari angin. Narun hamiyah. Ha, rasakan, dirasakan. Ha, Ha. ha. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Iya, berikut nanti latihan lagi di rumah. Narun hamiyah. Lagi, Nak. Sudah mendekati benar. Narun hamiyah. Ha, Ha. ulang. Narun. Narun Iya, hamiyah. berikut. Narun hamiyah. Ulang, coba lihat di Al-Quran. Narun ha. Ha. Coba. Narun hamiyah. Iya, nanti latihan lagi di rumah ya. Berikut, sayang. Narun hamiyah. Ulang, tidak keluar anginnya. Terasa tidak angin keluar? Tidak, itu coba diulang. Narun hamiyah. Lagi, tidak keluar anginnya. Narun. Coba. Narun hamiyah. Nanti latihan lagi di rumah. Berikut, sayang. Narun hamiyah. Ha, ulang. Ha. Ulang, bukan ha. Ha. Di tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ha, ha, ha. Coba. Narun hamiyah. Iya, nanti latihan lagi di rumah ya. Coba sama-sama 2, 3. Narun hamiyah. Iya, gitu ya. Jadi dipaksa keluar anginnya. Ya, jadi perbedaan antara huruf A dan huruf H itu, kalau huruf A itu ada apa? Huruf A ada anginnya tidak? Tidak ada. Kalau huruf H ada anginnya. Coba Kak Habib. Ayat terakhir. Iya, ayat terakhir. Narun hamiyah. Ulang Kak Habib. Narun hamiyah. Jadi anak soleh-soleha yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ketika sudah mengetahui bagaimana melafazkan atau mengucapkan huruf H dan huruf A, maka tolong diperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya, dan juga huruf A dan huruf H atau Hamzah. Itu tempat keluarnya dari tenggorokan bawah untuk huruf alif dan huruf H dan Hamzah, dan huruf A, huruf H itu dari tenggorokan tengah ya. Dan juga Umi tambahkan ya untuk huruf kho dan huruf go ya, itu keluar dari tenggorokan atas. Kho go, kho go, kho go, ghairil mag. Jadi tidak ada orang bilang gairil magdubi. Ada seperti itu Kak Habib ya? Ya, anak soleh-soleh pernah dengar begitu? Mengucapkan surah Al-Fatihah diucapkan seperti gairil magdubi alaihim. Benar tidak pengucapannya? Tidak ya. Cara membacanya sudah benar, tapi mengucapkannya itu yang belum benar. Jadi go tempat keluarnya di tengah
Tenggorokan atas ya. Go. Go. Kho. Go. Kho. Ya, kita ulang lagi surah Al-Qari'ah bersama-sama. Ya. Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa buka Al-Quran. Kemudian kita membaca bersama-sama atau melafazkan bersama-sama surah Al-Qari'ah. 2, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya, jadi seperti itu ya, ketika anak soleh-soleha sudah mengetahui bagaimana cara membaca, mengucapkan huruf demi huruf, terutama huruf yang sudah Umi sampaikan tadi. Jadi tolong diingat-ingat bahwa ketika kita mengucapkan huruf H, kemudian huruf Kho, itu sama-sama ketiga huruf ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Udara atau angin ya. Jadi itu diingat supaya ada perbedaan antara huruf A, huruf H, huruf Kho, huruf Go, kemudian huruf H dan huruf A. Itu perbedaannya cuma satu, yaitu itu ada anginnya yang keluar ya. Itu diingat ya. Satu lagi, ketika kita belajar melafazkan huruf demi huruf itu tidak bisa dihafal. Ya, tidak bisa menghafal-hafal, tetapi itu dirasakan. Huruf H ini berarti dia keluar di mana? Huruf H keluar di mana, Nak? Tenggorokan tengah. H. Kemudian A. H ada angin. A tidak ada angin. A tidak ada angin. H ada angin. Kemudian Kho ada apa? Ada angin. Go tidak ada angin. Jadi ingat-ingat saja. Oh, kalau huruf H itu cara mengucapkannya ada angin. Kemudian huruf A tidak ada angin. Ingat-ingat saja itu. Kemudian huruf A tidak ada angin, huruf H ada angin. Kemudian huruf ini, huruf H ada apa? Ada angin. Huruf Go tidak ada angin. Supaya anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio bisa membaca setiap atau melafazkan setiap huruf atau membaca Al-Quran di rumah bisa melafazkan dengan benar. Nah, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membacakan Al-Quran di studio ada temanmu yang akan membacakan doa. Ya, doa apa yang hari ini? Doa ya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukraka wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu,
pandai bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Amin. Iya, amin ya robbal alamin. Kita tutup dulu Al-Quran ya. Tutup dulu Al-Quran. Iya, jadi doa tadi menganjurkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang disampaikan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ketika engkau bersyukur kepada Allah, kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatmu. Dan ketika engkau lalai, maka azabku teramat pedih. Ya, pedih ke Habib ya? Sangat pedih. Iya, sangat pedih kalau kita tidak bersyukur. Kita ulang lagi tadi doa. Allahumma a'inni ala wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bersyukur kepadamu dan berzikir kepadamu ya, dan selalu beribadah dengan baik kepadamu. Jadi banyak yang tidak hafal dengan doa itu. Adik-adik di sini, anak-anak soleh-soleh di sini sudah hafal semua doanya? Coba kita ulang, baru Umi mau tunjuk satu-satu orang. Mau? Coba. Allahumma 2, 3. Allahumma a'inni ala zikrika wa wa syukrika wa husni husni ibadatik. ibadatik. Coba ke Habib. Ke Habib dulu, baru itu. Allahumma a'inni zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya, 100 untuk Kak Habib. Berikut, siapa yang bisa? Yang bisa satu-satu orang. Supaya anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa menghafal dan sudah bisa mengamalkan doa ini setiap hari. Minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Ya. Coba dari sini, nah, coba bisa sayang? Allahumma. Belum hafal ya? Oh, belum hafal. Coba yang ini diulang. A'inni ala zikrika wa syukraka wa husni ibadatik. Iya, berikut. Allah. Sudah hafal nak? Coba sedikit. Oke. Allahumma inni zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya, berikut. Sudah hafal nak? Oh, belum hafal. Berikut. Sudah hafal. Berikut. Coba kita coba sama-sama lagi. Allahumma 2, 3. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, selalu dan berzikir kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu ya. Jadi minimal setiap selesai sholat 5 waktu doa itu kita baca ya Kak Habib ya. Supaya kita itu tidak kufur nikmat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Oke. Jadi manfaatnya kita selalu ingat apa yang Allah beri kepada kita, Umi ya. Kepada Allah. Kita bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih nikmat masih umur panjang. Betul. Ya, Habib ya. Alhamdulillah Allah masih kasih nikmat sehat walafiat. Ya. Apalagi Kak Habib? Alhamdulillah masih berikan kesehatan, masih bisa melihat, mendengar. Sementara banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, Umi ya, yang sakit. Jadi nikmat itu Umi bukan hanya dapat uang, dapat hadiah, tapi kesehatan juga merupakan nikmat yang besar, Umi ya. Iya, harus kita syukuri itu ya. Jadi kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena banyak di luar sana ada orang-orang, contohnya di mana itu Kak Habib, yang negara yang selalu dijajah itu? Kasihan ya. Palestina. Iya, di Palestina.
Anak-anak soleh-soleh sudah pernah lihat video-video itu? Banyak anak-anak di sana yang tidak bisa menikmati hidupnya tenang, ya. Iya, tidak tenang, kasihan ya. Tapi mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Apalagi kita yang ada di sini ya. Bersyukur masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ulang-ulang lagi doanya tadi. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu kali lagi biar anak soleh-soleh di rumah bisa juga hafal doanya. Allahumma inni dzikrik. Ulang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, setelah kita belajar tentang doa bagaimana bersyukur kepada Allah, kita akan lanjut lagi. Namun sebelum itu kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Iya, berakhlak mulia. Anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita akan dengarkan ada temanmu yang akan membawakan cerita-cerita tentang kisah Nabi. Tapi hari ini dia akan membawakan tentang sahabat Nabi, ya, Sirah Nabawiyah. Silakan yang akan adik siapa nak? Ayo silakan. Sini nak. Dari sini. Jadi kisah Hilal bin Rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah, teman-teman sekalian, serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa. Namanya adalah Bilal bin Rabbah. Beliau dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Tapi kisahnya bukan hanya tentang azan. Kisahnya adalah keteguhan iman, kesabaran, dan keberanian. Bilal adalah seorang budak di Mekah. Ia disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf hanya karena Bilal mengucapkan Ahad Ahad, yang artinya adalah Allah itu satu. Bayangkan teman-teman, di tengah panasnya gurun pasir, tubuhnya ditindih batu besar, tapi Bilal tetap teguh. Ia tidak mau menyembah berhala, hatinya hanya untuk Allah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar As-Siddiq datang dan membebaskan Bilal dari hartanya. Sejak itu Bilal menjadi seorang yang merdeka dan semakin dekat oleh Allah dan Rasul-Nya. Bilal mempunyai suara yang merdu. Karena itulah Bilal Rasulullah SAW menjadikan Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam, yaitu orang pertama yang mengumandangkan azan. Setelah Rasulullah wafat,
Bilal tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Suaranya terisak saat menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang menangis. Sejak itu Bilal memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Sejak itu, suatu hari ia kembali dan dimintai oleh cucu Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun mengumandangkan azan itu, dan sejak itu semua orang Madinah menangis. Mereka merasa seolah-olah Nabi hidup kembali. Itulah Bilal, seorang budak di Mekah yang disiksa dan diangkat derajatnya menjadi penghuni surga. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar untuk tetap teguh dari jalan Allah, sabar dalam ujian, dan jangan meremehkan hal kecil seperti wudhu dan sholat sunnah. Demikianlah kisah dari sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang sahabat Nabi Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu adalah muazin yang pertama yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ya. Dan Bilal bin Rabah itu dia dapat julukan ini Kak Habib, Ibnu Saudah, yaitu anak dari seorang perempuan hitam ya. Karena Bilal ini budak ya, yang dia punya bos itu atau dia punya majikan itu adalah namanya siapa saya? Ya, Humayyah bin Halal ya. Jadi itu Bilal itu kita ambil dari kisah tadi bahwa Bilal itu seorang yang mentaati segala ajaran agama Islam ya. Begitu teguhnya dia, begitu teguh imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia disiksa ya, dia disiksa itu dia tidak merasakan apa-apa Kak Habib. Karena Allah sudah memberikan kekuatan kepadanya untuk tetap teguh dan tidak tidak menyembah berhala selain Allah. Iya, selain Allah. Dan satu kalimat yang diucapkan oleh Bilal ketika dia disiksa. Apa itu nak yang diucapkan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah Maha Esa. Allah itu satu ya. Jadi Allah bagi Hilal itu adalah hanya Allah, ahad, ahad ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan lagi tentang sirah nabawiyah tadi? Yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tadi. Apa saya? Jadi kita harus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Kak Habib? Kira-kira? Apapun cobaan yang kita sedang hadapi, iya, kita tetap bersabar, iya, tetap meminta pertolongan kepada Allah, iya, betul, dan tidak sekali-sekali membelok iya, atau menduakan Allah berbalik. ya. Iya, Biasanya betul. orang itu kalau lagi dapat kasih cobaan, ujian, iya, dikasih betul, ujian, memang mengeluh itu hal yang wajar. Iya, tapi manusiawi. iya, tapi larinya ke arah-arah yang menyekutukan Allah, betul, ke arah yang syirik, itu yang iya, tidak dibolehkan. Iya, itu yang kita ambil hikmahnya dari Iya, Bilal dari ya. Bilal. Walaupun disiksa, dia tetap teguh. Ya. Iya, betul. Jadi seperti dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi hanya Allah tempat kita apa? Meminta. Itu banyak yang baca-baca itu surah Al-Ikhlas tapi dia tidak tahu DP arti apa, DP iya, apa ya. Allahus somad, hanya kepada Allah tempat kita untuk meminta ya. Coba kita lafazkan surah Al-Ikhlas bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya,
Iya, jadi perbanyaklah kita membaca surah Al-Ikhlas Kak Habib, supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ di surah Al-Ikhlas itu kita banyak diingatkan untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ya, Allah itu, katakanlah Allah itu esa. Allahus somada. Jadi Umi garis bawahi di ayat kedua Allahus somada. Tadi Kak Habib bilang ketika kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berpaling. Ya. Tapi dekatilah Allah, ya. Allahus somad, hanya Allah tempat kita untuk meminta. Seperti itu yang dilakukan oleh Hilal bin Robah, ya. Dia tetap yakin bahwa Allah itu Maha besar, Maha Esa, hanya kepada Allah tempat kita untuk meminta, dan dia sangat yakin ya untuk sampai dia masuk agama Islam, ya. Seperti itu ya adik-adik ya, yang ada di rumah, anak soleh yang soleh-soleha yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, kita ambil hikmahnya bahwa dari cerita si Hilal tadi, hikmahnya apa? Apa nah? Iya, tetap teguh, apa lagi? Sabar dalam ujian. Iya, betul. Dan jangan meremehkan hal kecil seperti wudhu dan sholat. Iya, betul ya. Jadi seperti itu ya anak soleh-soleh yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sekarang setelah tadi kita telah banyak belajar mengenai pengetahuan tentang agama Islam, kita akan, karena kita mulai dengan membacakan doa, maka kita pun akan menutup acara ini dengan membacakan doa. Ada yang akan bacakan doa, nak? Iya, silakan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma falan bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah, selesailah sudah acara anak soleh pada hari ini. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Allahumma arhamna bil Qur'an